Mega bintang Cristiano Ronaldo telah menolak tawaran untuk ikut serta dalam Piala Dunia antar klub musim panas ini. Mengutip dari BBC, penyerang 40 tahun asal Portugal tersebut dikabarkan menolak berbagai ajakan untuk tampil di turnamen tersebut, meski kontraknya bersama Al Nassr telah berakhir. Ronaldo mengakui kalau ada tim yang menghubunginya untuk bermain di Piala Dunia antar klub, namun ia memilih tak ambil bagian. Sejumlah tim yang sempat dikaitkan antara lain Wydad Casablanca dan Fluminense. Sekarang dari sepak bola Indonesia. Egy Maulana Fikri menjawab sorotan publik usai tampil apik berkolaborasi dengan Ole Romeni dalam kemenangan Timnas Indonesia atas China. Menurut CNN Indonesia, pemain Dewa United itu menjelaskan bahwa kolaborasi mereka terjadi secara alami dan terbentuk dari chemistry tanpa perlu instruksi khusus dari pelatih. Kendati belum lama satu tim dengan penggawa Oxford United, Egy sudah bisa tahu karakter permainan yang khas dengan Romeni, sehingga ia bisa membantunya menyusun serangan. Sementara dari calon lawan Indonesia, pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu menegaskan tak rela dipermalukan Timnas Indonesia saat menutup laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melaporkan dari Super Bowl, Moriyasu menyampaikan itu setelah skuadnya dikalahkan Australia 1-0. Pelatih 56 tahun mengaku frustasi dengan hasil tersebut dan membidik kemenangan atas pasukan Garuda di Osaka sebagai pelampiasan. Samurai Blue tampak tak banyak melakukan perubahan dengan tetap menurunkan pemain muda saat hadapi Indonesia. Newcastle United dilaporkan telah melakukan pendekatan ke Nottingham Forest mengenai kesepakatan mendapatkan Anthony Elanga. Melansir dari Daily Mail, meski diskusi masih dalam tahap awal, The Magpies tampak tertarik mendatangkan pemain sayap Swedia berusia 23 tahun itu. Forest akan meminta bayaran yang cukup besar untuk Elanga yang masih memiliki sisa kontrak 3 tahun. Dikabarkan Newcastle telah membuka penawaran di angka 35 juta pon untuk mantan pemain Manchester United. Victor Boniface berpotensi meninggalkan Bayer Leverkusen musim panas ini setelah gagal pindah ke Al Nassr Januari lalu. Mengutip dari Yahoo Sport, beberapa klub Premier League dikabarkan tertarik merekrutnya. Antara lain Chelsea, Newcastle United, Tottenham Hotspur, dan West Ham. Keempatnya telah dikaitkan dengan pemain berpaspor Nigeria yang bernilai sekitar 50 juta euro. Dengan performa gemilangnya, kepindahan ke Inggris bisa menjadi langkah besar berikutnya dalam karir Boniface. Setelah sejak lama disangkut pautkan dengan Jamie Vardy yang pergi dari Leicester City, Wrexham kini mengatakan kalau mereka tak kuat untuk mendatangkannya. Menurut Mirror, seorang penasihat klub telah membagikan kondisi bahwa klub asal Wales sedang terkendala masalah keuangan dalam berbelanja pemain untuk mengarungi Championship termasuk Vardy. Alasannya, Wrexham tak sanggup untuk menggaji juara Premier League 2016 itu dengan meminta nominal 140.000 pounds per minggu. Wrexham tampak lebih ingin mendatangkan pemain yang harganya masih masuk di kantong mereka. Bek Manchester City asal Swiss Manuel Akanji mengkritik keras jadwal Piala Dunia antar klub bulan ini dan menyatakan bahwa para pemain seharusnya membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan diri. Mengabarkan dari Tribal Football, ia mengungkapkan bahwa rekan-rekannya di City tampak tidak antusias menatap turnamen yang dimulai pada 18 Juni di Amerika. Akanji menyoroti bahwa seandainya City mencapai final, waktu pemulihan menjelang musim baru akan sangat singkat, meningkatkan risiko cedera dan kelelahan pemain. Sementara itu, David Beckham akan dianugerahi gelar kebangsawanan dalam upacara ulang tahun raja sehingga namanya menjadi Sir David Beckham. Melaporkan dari The Sun, mantan kapten timnas Inggris ini mendapatkannya atas kontribusinya sebagai pemain dan kegiatan sosial termasuk kerjasama dengan UNICEF. Istri Beckham, Victoria, juga akan bergelar Lady Beckham. Beckham memang diketahui menjalin hubungan dekat dengan Raja Charles III dan menjadi duta dari The King's Foundation. Bergeser ke Spanyol,
AC Milan tengah berupaya merekrut gelandang Real Madrid Dani Ceballos dengan tawaran awal sekitar 20 juta euro. Melansir dari Vicaes, Milan menjadikan Ceballos sebagai target utama untuk memperkuat lini tengah di era Massimiliano Allegri. Meskipun pemain 28 tahun masih terikat kontrak hingga 2027 dan ingin bertahan, kedatangan Xabi Alonso menimbulkan ketidakpastian untuknya. Real Madrid sendiri belum mengambil keputusan final, namun bersedia mempertimbangkan tawaran yang masuk akal. Pindah lagi ke Italia. Penunjukan Ivan Juric sebagai pelatih baru Atalanta menuai kritik tajam dari para penggemar yang mempertanyakan keputusan klub memilihnya menggantikan Gianpiero Gasperini. Mengutip dari Goal, Juric hanya meraih 2 kemenangan dalam 16 pertandingan bersama Southampton, sehingga dianggap sebagai manajer terburuk dalam sejarah Premier League. Meskipun memiliki hubungan erat dengan Gasperini, banyak yang meragukan kemampuannya untuk mempertahankan kesuksesan Atalanta di kancah domestik dan Eropa. Dari sepak bola Jerman, Bayern Munchen tengah menjajaki peluang transfer winger Real Sociedad asal Jepang Takefusa Kubo. Menurut Goal, langkah Munchen dikabarkan terkendala karena Sociedad hanya bersedia melepas Kubo jika klausul pelepasan sebesar 60 juta ditebus di Rotterdam. Dengan minat dari klub-klub Premier League, Bayern harus bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan pemain asal Jepang tersebut. Menuju Prancis, Angel Gomez dilaporkan akan bergabung dengan Olympique Marseille dengan kontrak 3 tahun setelah menolak tawaran dari Tottenham Hotspur dan West Ham United. Melaporkan dari Get Football News France, ex-pemain Manchester United ini meninggalkan Lille sebagai agen bebas setelah bermain 4 musim dengan lebih dari 130 penampilan. Keputusan Gomez dipengaruhi oleh gaya bermain yang diterapkan Roberto De Zerbi. Gelandang 24 tahun itu akan bereuni dengan Mason Greenwood yang sama-sama pernah merumput di Old Trafford. Sekarang dari berita tim nasional Indonesia. Miroslav Fernando Momor, gelandang serang muda berdarah Manado yang kini berkarir di Spain Soccer Academy, mencuri perhatian setelah mencetak gol indah ke gawang tim muda Barcelona dalam laga uji coba. Mengabarkan dari Bolanet, jebolan Akademi Atletico Madrid ini sebelumnya pernah menjadi top skor di Indonesia Junior Soccer League. Kini, ia dikabarkan siap memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025, guna menambah kedalaman dan kekuatan skuad Garuda Muda asuhan Nova Arianto.